bahwa program vaksin Nusantara bukanlah program dari TNI. Namun demikian, sesuai dengan sikap pemerintah terkait berbagai bentuk inovasi dalam negeri seperti vaksin dan obat-obatan untuk penanggulangan COVID-19, maka TNI akan selalu mendukungnya dengan catatan telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga harus ada 3 kriteria penting yang harus dipenuhi, yaitu keamanan, efikasi, dan kelayakannya. Ya pemirsa, perbincangan akan tema pada malam hari ini heboh vaksin Nusantara akan kami lanjutkan. Kali ini sudah tersambung bersama kami. Ini Bang Saleh Daulay, anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Mbak. Baik. Bang Saleh, ini mengenai vaksin Nusantara. Ini sepertinya sejumlah anggota DPR, terutama khususnya ini Komisi 9 ini berbondong-bondong datang ke RSPAD. Ini kira-kira ada berapa banyak, Bang, anggotanya, Bang? Jadi sebetulnya kalau yang faktor kita itu ya sekitar ada 12 peserta. Saya juga tidak suka karena ada permasalahan yang masalah data rombongan jadwal. Saya memang tetap dengan sendiri ya untuk kita pada waktu itu. Jadi dan mungkin hari atau lusanya yang datang saya ikut untuk data tadi, tapi yang jelas keinginan dari komisi terutama untuk ikut bersama-sama sekarang. Sebenarnya bukan hanya kan oleh yang spesial, Komisi 3 juga hadir, komisi lain juga yang juga mencoba untuk divaksin dengan. Baik, tapi sebelumnya apakah teman-teman dan Bang Saleh sendiri ini sudah pernah mendapatkan vaksin COVID-19 sebelumnya, Bang? Kalau saya pernah divaksin, ya. Oh, Abang sendiri sudah pernah ya? Ya. Dari pertama saya divaksin setelah Ramadan, saya coba untuk tes tingkat imunitas dan saya mendapat yaitu sekitar 6,8%. Iya. Dan 6,8% itu sama target yang dikatakan sebelumnya vaksin 5%. Dan karena itulah wajar secara pribadi mencoba untuk mencari vaksin baru yang bisa lebih sayang gitu. Makanya coba Nusantara. Baik, Bang Saleh ini kan sebelumnya sempat berbincang nih, ini salah satu syarat untuk penerima vaksin Nusantara ini adalah yang tidak memiliki antibodi. Lantas untuk informasi ini apakah Bang Saleh sudah menerimanya? Jadi saya mendapat dari para penelitinya dan juga dokter. Sebetulnya tetap dibutuhkan untuk vaksin, tetapi tidak bisa dilakukan sebagai subjek penelitian. Jadi artinya kan ada dua. Ada orang yang sudah divaksin, ada orang yang belum divaksin. Jadi yang boleh menjadi subjek penelitian jika itu kan sifat penelitian itu adalah mereka yang belum masuk kategori yang sudah pernah divaksin. Jadi karena itu murni nanti memang divaksin dengan akan kelihatan perkembangan dan perubahan yang terjadi dari akibat divaksin. Sementara saya yang itu kan diduga dari kita, walaupun tadi saya itu tidak dalam sakit. Ada juga mereka yang sudah pernah terpapar COVID. Orang-orang terpapar COVID kelihatan sudah dimaksud sebagai subjek untuk ini karena orang terpapar otomatis sudah memiliki tingkat imunitas.
karena itu ditetapkan. Jadi yang dalam inisiatif mereka dia belum tepat karena Bang Saleh, ini BPOM sempat menyatakan bahwa 74% nih Bang, 74% relawan ini mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Ini apakah Bang Saleh ini tidak takut Bang untuk kejadian yang tidak diinginkan ini terjadi pada diri Abang? Menurut saya itu overclaim aja, karena ini kan juga yang diteliti 8 orang yang disebut itu. Jadi kalau ada angka besar begitu, tentu saya kira itu apa yang macam apa itu beban menambah beban psikologi akan berbahaya. Hal dari penelusuran yang kami lakukan tidak ada yang akan berbahaya dan kejadian itu katakanlah asal misalnya ada yang panas itu sebetulnya adalah kejadian saja di dalam proses vaksinasi. Setiap kejadian itu harus dilaporkan meskipun bukan tepat. Ini bisa jadi kan faktor lain. Tetap saja dilaporkan. Ini sebetulnya yang cepat persen yang berbaik. Tapi hati ada pingsan, orang yang sakit cepat, belum ada orang meninggal ya vaksinasi yang itu. Jadi ya kita berasa ini apa? Kami dan itu sebelumnya sudah di pengetahuan di kami kita sudah bertanya ke mereka dan teman-teman juga sudah berkarya di sekarang sudah bicara dengan ya baiknya dari luar sakit karyadi baru basket pom. Habis itu juga di Jakarta kita sudah melakukan rapat terkait dengan ini juga kita sudah dapat karena itu kita bisa mengambil kesimpulan sebetulnya kita datang itu memang panggilan karena didesak karena tensi dan tidak ada muatan pun di dalamnya didasarkan itu saja. Oke, berarti Bang Saleh ini tidak khawatir ya dari pernyataan BPOM tersebut ya. Lantas Bang Saleh ini seberapa persentase nih keyakinan Bang Saleh bahwa untuk vaksin Nusantara ini nantinya akan berhasil, Bang? Kalau saya sih dengan penjelasan yang sudah di para penelitinya yang terkait maupun yang kemarin sempat kami peneliti yang dari Amerika juga ya. Bisa mereka menjelaskan dan saya yakin ini berhasil. Dan juga saya sudah diskusi dengan orang yang sudah dengan vaksin ini jelaskan bahwa sangat menjanjikan kelihatannya akan memberikan tingkat imunitas yang memadai. Kita bisa menghadapi virus COVID-19 yang sampai sekarang belum juga perkembangannya di Indonesia. Baik, Bang Saleh berarti sebelumnya ini sudah berdiskusi terlebih dahulu. Tapi untuk vaksin Nusantara ini sendiri ini belum mendapatkan lulus uji dari BPOM nih, Bang. Tanggapannya seperti apa? Jadi ini yang ada proses ya, proses di mana yang kita lalui sekarang ini sebetulnya adalah apalagi di luar dari proses yang dilakukan oleh peneliti itu. Jadi peneliti tetap melakukan penelitiannya dan kita ini datang atau panggilan pribadi saja. Dan kita malah justru akan ada titik temu antara para karena saya melihat bahwa yang dari saat ini adalah perbedaan persepsi dan saya mendorong kesehatan yang memiliki otoritas untuk pengadaan vaksin dan juga distribution vaksin untuk ambil bagian, yaitu dengan cara memanggil para peneliti, mengundang tim ahli yang independen di luar kelompok ini, lalu meneliti secara terbuka apa sesungguhnya tindak yang bisa kita berikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan dengan demikian kita berharap ini itu bisa dilanjutkan tanpa
saling salah menyalahkan, saling tuding-menuding dan seterusnya. Jadi ini yang mesti menurut saya didudukkan pertama sekali. Sebab saat ini Indonesia membutuhkan vaksin, benar-benar membutuhkan vaksin. Apalagi situasinya sekarang sedang diembargo. Akibat diembargo itu penyediaan vaksin di Indonesia itu sangat terkendala. Dan satu-satunya cara yang saya kira agak lebih cepat untuk bisa mendapatkan vaksin yang banyak, kita memproduksi vaksin sendiri, yaitu vaksin dalam negeri, bisa vaksin merah putih, bisa vaksin investasi. Itu kedaulatan kita dari kesehatan ini bisa terjalin dan terbina. Baik, Bang Saleh, ini ada tanggapan nih Bang bahwa ini ada unsur politiknya nih Bang nih dalam pengembangan vaksin ini. Ini kenapa bisa ada pernyataan seperti itu? Tanggapannya Bang Saleh seperti apa? Saya tidak melihat ada unsur politik di situ ya, karena apa yang terjadi sebetulnya diskusinya itu masih pada ranah akademik ya. Jadi mereka datang ke DPR, yang ditanya itu justru malah masalah metodologi. Yang ditanya itu justru malah lebih banyak sekarang proses penelitian yang sedang dilakukan. Jadi tidak ada sebetulnya nuansa politik sedikit pun di sana. Justru sekarang saya menghimbau pada semua pihak untuk tidak mencoba mencari-cari dukungan. Misalnya katakanlah minta tanda tangan dari sekian orang untuk mendukung A, untuk menolak B, dan sebagainya. Itu tidak benar. Karena itu tidak akan berpengaruh untuk menentukan suatu penelitian itu benar atau tidak benarnya. Jadi yang perlu dilakukan itu adalah mendudukkan semua pihak ini, menyesuaikan semua perbedaan pandangan yang ada, kemudian membuat protokol penelitian yang disepakati bersama, dan itu yang dijadikan sebagai patokan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan penelitian ini. Jadi nggak perlu ada tadi nuansa-nuansa dukung-mendukung, karena kalau sudah ada nuansa dukung-mendukung ya tentu itu akan syarat dengan pemuatan politik. Nah kalau ini sejauh ini tidak ada. Andai kata kami datang pun untuk ikutin vaksin Nusantara, sama sekali bukan karena didorong oleh urusan politik. Karena ini beda-beda loh. Ini antara yang datang ke sana itu kan misalnya ada partai-partai yang mendukung. Nggak ada untuk. Baik. Kebijakan politik yang diambil, kebijakan politik itu adalah bagaimana agar negara sediakan vaksin dan bisa menyelenggarakan vaksinasi sesuai dengan yang ditargetkan. Jadi itu kebijakan politiknya. Jadi untuk melaksanakan kebijakan politik itu tentu diserahkan sepenuhnya kepada kita. Adapun DPR itu tugasnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan peraturan, dan juga terhadap penggunaan anggaran negara yang dipakai di dalam pelaksanaan program pemerintah. Baik, berarti ini Bang Saleh meyakini ya bahwa tidak ada unsur politik di dalam pengembangan vaksin Nusantara kali ini gitu ya? Ya benar. Jadi kita berharap bahwa pengembangan vaksin Nusantara ini akan tetap bisa dilanjutkan di Indonesia, sehingga dengan demikian kita sebagai bangsa nomor 4 terbesar di dunia juga bisa memiliki vaksin sendiri. Lihatlah misalnya Cina. Cina itu negara terbesar pertama di dunia. Dia punya vaksin sendiri. India, negara kedua terbesar, punya vaksin sendiri. Amerika, negara ketiga terbesar di dunia, punya vaksin sendiri. Nah, mestinya Indonesia, negara keempat terbesar di dunia, juga punya vaksin sendiri. Inilah yang menjadi cita-cita kita. Sedangkan yang di bawah kita saja seperti Rusia juga sekarang sudah punya vaksin sendiri. Nah, ini adalah PR bersama. PR bersama ini yang harus dituntaskan, tidak boleh saling menyalahkan, tapi harus saling dukung demi kejayaan bangsa kita, demi kedaulatan bangsa kita. Baik, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya Bang Saleh Daule, anggota Komisi 9 DPR RI, dan semoga Indonesia memang benar-benar bisa menciptakan vaksin sendiri ya Bang ya. Terima kasih Bang. Terima kasih banyak Pak. Baik pemirsa, perbincangan akan kami lanjutkan di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.